Jadi Bapak dan Ibu, tiga hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, makzulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya, gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua ini di awal pekan, ya. Ini hari Senin tanggal 28 Oktober. Skandal Fufufafa ini tampaknya akan terus menghantui Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kendati dia sudah dilantik secara resmi menjadi Wakil Presiden, kendati dia terus-menerus melakukan pencitraan dengan melakukan belusukan, gitu ya, meninjau berbagai proyek, tapi tampaknya ini tidak bisa menghapus citranya bahwa Fufufafa ini persoalan yang sangat serius, ya. Bahkan kemarin itu saya amati ada trending topik yang ini trending topiknya ini Fufufafa ODGJ. Saya nggak paham apa maksudnya, tapi seperti itulah netizen mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya kepada Fufafa. Dan ini bukan hanya ODGJ, ya, banyak sekali kreativitas dari para netizen ini untuk terus mengangkat skandal Fufafa ke permukaan, karena ini targetnya kan memang semula mereka ingin agar Gibran Rakabuming itu jangan sampai dilantik sebagai wakil presiden, mengingat adanya skandal Fufafa itu. Dan ternyata setelah sekarang mereka gagal menghalangi Gibran menjadi wakil presiden, mereka masih terus bergerak, gitu ya, para netizen ini. Salah satunya yang paling aktif menyuarakannya adalah pakar telematika Roy Suryo. Ini kan dari Roy Suryo inilah muncul pernyataan bahwa 99,9% Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming. Ketika hadir dalam diskusi atau dialog nasional yang digelar oleh Forum Tanah Air, ini forum diaspora dari 5 benua yang berlangsung kemarin di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Ingat ya Anda? Ini dulu mereka beberapa waktu yang lalu dibubarkan oleh preman. Roy Suryo itu menyerukan dilakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Ya, kita tidak bisa membantah realitasnya seperti itu sekarang ini, ya. Publik jadi terbelah dan ini akan jadi beban buat pemerintahan Prabowo dengan adanya Gibran di kabinetnya. Padahal Pak Prabowo ini kalau lihat tekadnya ini luar biasa, ya. Komitmennya dia untuk mensejahterakan rakyat itu juga sangat terlihat dari berbagai narasi pidatonya. Tapi dengan adanya Gibran Rakabuming sebagai wakilnya, ya ini memang agak berat, ya, untuk mengharapkan dapat dukungan yang solid dari masyarakat. Soal Fufufafa ini memang sangat mengganggu, ya, dan ini akhirnya orang seperti Profesor Jimli Asidiki, ahli hukum tata negara yang sempat membela Gibran, sempat membela Fufufafa dan minta agar kasus ini dilupakan. Beberapa waktu yang lalu dia membuat status yang menyatakan bahwa efek Fufufafa ini ternyata sangat luar biasa. Tanpa dinyana, rupanya kebencian dan kemarahan terus meluas. Mudah-mudahan akan ada ujungnya. Ini status dari Profesor Jimli Asidiki itu pada bulan September. Nah, ini sekarang bulan Oktober saja sudah akan berakhir, tapi seruan-seruan pemakzulan maupun trending-trending topik seperti di Twitter soal Fufufafa itu ODGJ itu masih terus menggema. Saya tidak tahu apa maksudnya dengan ODGJ itu. ODGJ ini secara normal adalah orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Tapi kalau Bung Rocky Gerung, ini partner saya, melesetkannya bahwa ODGJ ini orang dengan gangguan jabatan. Mana yang sesungguhnya dimaksud oleh para netizen ini? Karena kan sekarang ini Gibran adalah salah satu pejabat, bahkan orang nomor 2 di Republik ini. Nah, kenapa Roy Suryo itu masih terus kencang menyerukan agar dilakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming? Saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Roy Suryo dalam acara yang kemarin di Forum Tanah Air yang saya pandu. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Hersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat.
kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufu fafa. Balik sini mas. Ya. Fufu fafa. Pak. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Fafa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimakzulkan. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi lagi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Nah gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini. Ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini. Ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sebenarnya sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Raka Buming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Raka Buming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi dan lain. Padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih bahan. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufu Fafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufu Fafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi
kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK siapa? Ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli. Profesor Fufafa. Dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, "Mas, saya awalnya nggak percaya. Tapi setelah Anda bilang, saya percaya." Itu kata-kata Prof